The rise of the Eastern Ocean Clan marked a new era in the automotive world. With their groundbreaking technology and relentless ambition, they quickly became a force to be reckoned with. This is the story of their ascension and the ensuing conflict that would shape the future of the automotive industry. In a not-too-distant future, the automotive world was rocked by news of an inevitable war. Two Japanese automotive kingdoms, Honda and Nissan, who had been rivals for decades, suddenly found themselves facing an existential threat. The Chinese car empire, led by technological innovation beyond imagination, had planted their flag in nearly every corner of the world. If Honda and Nissan did not unite, their kingdoms would fall, one by one. Under the banner of Honda, Emperor Toshihiro Mibe, a leader with a sharp vision and a steely heart, stood before thousands of his automotive knights. We will not go down without a fight. If we do not act now, by the year 2030, our name will be just a footnote in history. I propose one solution, an alliance with Nissan to combat the Chinese dominance. Namun ini bukan keputusan yang diterima tanpa perlawanan. Di markas besar Nissan, para jenderal utama yang dipimpin oleh pemimpin mereka, Makoto Uchida, ragu akan usulan ini. Honda adalah rival kita selama ini. Apakah kita benar-benar bisa mempercayai mereka? Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Jika kita ingin bertahan, kita harus berani melangkah melampaui dendam lama. Pada pertemuan rahasia di Gunung Fuji, di bawah langit yang gelap dan penuh bintang, para pemimpin dari kedua kerajaan bertemu. Diplomasi menjadi medan perang pertama. Kita tidak berbicara tentang pengorbanan, tetapi tentang masa depan. Aliansi kita akan menciptakan kekuatan besar, kekuatan yang setara dengan Toyota dan Volkswagen. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan Cina yang bisa menjatuhkan kita. Kesepakatan akhirnya tercapai, dan lahirlah aliansi baru yang disebut Klan Samudra Timur. Dengan teknologi mutakhir dari Honda dan jaringan global Nissan, mereka mulai menciptakan senjata baru di medan perang otomotif, mobil listrik yang tak terkalahkan, dengan kecepatan tinggi, efisiensi energi maksimal, dan fitur otonom yang jauh melampaui rival mereka. Namun kekaisaran mobil Cina tidak tinggal diam. Dengan armada mobil listrik mereka yang bernama Badai Merah, mereka bersiap untuk menghancurkan segala sesuatu di jalur mereka. Di pasar global, perang penjualan, inovasi dan propaganda semakin sengit. Strategi pemasaran berubah menjadi duel digital, dengan kecerdasan buatan dan data besar sebagai senjata utamanya. Pada akhirnya, perang ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal ideologi. Honda dan Nissan berjuang mempertahankan warisan Jepang mereka, disiplin, kehormatan dan inovasi yang berakar kuat pada tradisi mereka. Sementara itu, kekaisaran mobil Cina membawa semangat baru, kecepatan, dan ambisi tanpa batas. Tahun 2030 menjadi medan pertempuran terakhir. Di Tokyo Auto Show, di hadapan dunia, Klan Samudra Timur meluncurkan karya besar mereka, Hikari One, mobil listrik yang menjadi simbol perlawanan mereka. Dengan sambutan gemuruh, Toshihiro Mibe dan Makoto Uchida berdiri bersama, menunjukkan bahwa bahkan rival terbesar pun bisa bersatu melawan ancaman bersama. Cerita ini menjadi legenda. Dunia otomotif berubah selamanya, tetapi satu pelajaran tetap abadi. Ketika dua kekuatan besar bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan ancaman terbesar sekalipun.